Selanjutnya ekor barisan. Barisan kok punya ekor. Jadi gini, kenapa sih ekor barisan ini penting untuk bahasa Inggris aslinya ya tail of sequence. Ini sering diterjemahkan, banyak author yang mengatakan yang bahasa Indonesia ekor barisan. Kenapa ini penting untuk dipelajari? Karena konvergen divergennya suatu barisan X gitu ya, itu hanya bergantung pada ujung barisan saja, pada perilaku ujung barisan. Jadi misalkan begini, saya punya barisan yang kacau sekali, tapi ujungnya begini. Ini nggak begini juga ya. Oke, saya contohkan yang lebih manusiawi lah. Ada barisan yang begini. Anggap saja dia makin lama makin menuju ke suatu nilai ini. Makin lama makin menuju ke X ini. Kalau barisan ini saya potong dari sini, jadi saya membangun barisan baru. Barisannya cuma ini ke sana saja. Kira-kira konvergen kemana? Konvergen ke X juga. Kalau saya potong segini, jadi barisannya dari sini ke sana aja. Konvergen kemana dia? Dia konvergen ke X juga. Jadi meskipun suku-suku awalnya itu agak berantakan, yang kita lihat waktu kita melihat kekonvergenan dari barisan tersebut adalah ya perilakunya dia di akhir-akhir ini. Akhir-akhir itu nggak bisa ditentukan ya suku keberapa miliar. Yang jelas di akhir-akhirnya. Mau ngomong ujung juga nggak bisa ya karena barisannya tidak berujung. Ya, sebut sajalah ekor dari barisan. Oke, jadi ini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa meskipun barisannya itu adalah harusnya tidak continue begini ya, tapi titik. Untuk lebih gampangnya nulis saya seringkali menggambarkannya seolah-olah kurva, padahal sebenarnya tidak. Ya, anggap saja mungkin ini ya, ini adalah suku-suku barisannya. Jadi seperti ini, meskipun beberapa suku-suku di awal itu kita hapus ya, kita hapus begini, ya dia tetap konvergen ke yang tadi, ke X begitu ya. Atau eman ya, daripada membuang saya kasih warna yang berbeda wes, misalkan merah. Jadi yang merah ini maksudnya saya potong di suku ke, anggap saja ini adalah suku ke M. Anggap saja itu suku ke M. Jadi kalau ini adalah X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini adalah XM, ini XM ditambah 1, ini XM ditambah 2, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita ke definisi. Definisi jika X adalah ini, menyatakan barisan bilangan real, M adalah suatu bilangan asli, M-nya harus bilangan asli, maka ekor M, jadi kalau di bahasa Inggrisnya M tail, saya terjemahkan ekor M. Ekor M dari X adalah barisan baru yang dinotasikan dengan XM begini. Isinya adalah XM ditambah N. Ingat, N itu jadi karakter sakti di sini. XM ditambah N itu berarti isinya adalah XM ditambah 1, XM ditambah 2, dan seterusnya. Jadi barisan baru tersebut adalah ya ini, mulai dari sini ini, XM ditambah 1 ini, sampai ke sana. Itu kita notasikan yang hitam ini. Jadi sekalian yang ini saya merahin. Jadi yang hitam ini adalah XM. Yang semuanya ini X. Gitu ya. Jadi definisi dari XM adalah barisan XM plus 1, XM plus 2, dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai ekor barisan. Jadi XM itu ekor barisan dari X. Kalau harus dicontohkan, oke lah, enggak apa-apa, saya contohkan. Saya punya X-nya itu misalkan gimana ya? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ya, pokoknya barisan 2N lah. Maka X berapa ya? X3. X3 itu adalah
Ya berarti 3 suku pertamanya dibuang. Tinggal 8, 10, 12 dan seterusnya. 2 apa berarti? 2n ditambah 6. Dari mana ini? Ini adalah 2 dikali n ditambah 3. Jadi barisannya kalau yang ini saya tuliskan sebagai X, bukan X ya, sebagai barisan 2n, yang ini saya tuliskan sebagai 2n ditambah 3. Isinya 8, 10, 12 dan seterusnya. Yang ini isinya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya apa ini? 319. Teorema. Misal X suatu barisan bilangan real, M-nya bilangan asli. XM seperti tadi, dia adalah ekor barisan dari X. XM ini konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Jadi XM konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Lebih jauh lagi, tidak hanya sama-sama konvergen, tetapi nilai limitnya juga sama. Limit dari XM itu sama dengan limit dari X. Coba kita kembali ke gambar yang tadi ya. Mana gambar tadi ini? Jadi X itu adalah titik-titik ini, yang merah dengan yang hitam. XM itu yang hitam saja. Kalau diperhatikan, karena tadi kita sudah membahas bahwa sebenarnya dia kekonvergenannya itu cuma dilihat di akhir-akhirnya aja. Ini mau di awal-awalnya berantakan kayak gimana pun, mau mengarah ke siapapun, kalau pada akhirnya ke X ya konvergennya ke X. Jadi kalau yang banyak ini, semua ini, yang merah dengan yang hitam ini, konvergen ke X, pasti ekor barisannya juga konvergen ke X. Maksudnya teorema ini adalah seperti itu. Nah, cuman harus dibuktikan ya. Tidak sesederhana itu. Kalau tadi secara intuisi, sekarang bukti secara matematisnya bagaimana? Oke, kita buktikan. Buktinya gini. Kalau Anda perhatikan, untuk setiap, ini buktinya sketch ya, mungkin tidak formal apa yang saya katakan, ini cuman saya memberikan sketsa dari buktinya. Untuk setiap bilangan asli, misalkan sebut saja P, maka suku ke P dari XM siapa? Adalah siapa? Adalah suku ke P ditambah M dari X. Jadi X-nya tadi kan X1, X2, X3 dan seterusnya. Mungkin sampai XM ditambah 1, XM ditambah 2 dan seterusnya. Dari 1 sampai ke sini, dari 1 sampai M ya. Dari 1 sampai M ini ada berapa suku ya? M. Terus dari sini ke sana itu kan si XM-nya. Jadi suku pertamanya XM itu adalah suku ke M ditambah 1. Suku keduanya XM adalah XM ditambah 2. Begitu. Jadi untuk setiap bilangan asli, sebut saja P ya. Kalau N nanti takutnya N notasi sakti tadi, makanya ini dibuat P lah. Kalau M nanti takut sama dengan yang ini. Jadi bukan M bukan N, tapi anggap saja P. Untuk setiap bilangan asli P, suku ke P-nya XM ini adalah suku ke ya M ditambah P. P-nya mau berapa? Dari X. Seperti itu. Oke, nggak usah dihapus ya. Ini tadi gambaran. Saya taruh sini, wes. Oke. Terus sebaliknya, untuk Q lebih besar dari M sudah dipakai, N sudah dipakai. Terus P lah, O-nya mana? Saya sangat menghindari variabel O. Nanti takut dikira 0. Jadi habis M, N, ya P aja lah. P Q. Makanya di sini dipakai Q. Untuk setiap Q lebih besar dari M, suku ke Q dari X merupakan atau adalah
suku ke berapa? Q dikurangi M dari XM. Nanti dengan cara yang sama bisa dilihat ya. Terus apa yang kita lakukan? Kita asumsikan X konvergen ke X kecil ya. Kenapa kok diasumsikan? Kan kita tadi mau menunjukkan bahwa jika X konvergen maka XM juga konvergen. Jika XM konvergen, X juga konvergen. Maka ya anggap saja si X itu konvergen ke suatu nilai. Sebut saja X yang begini ini ya, X kecil. Karena X itu konvergen ke X, ya, maka sesuai dengan definisi limit barisan, kita peroleh untuk setiap epsilon positif terdapat K epsilon, sedemikian sehingga untuk N lebih besar sama dengan K epsilon tadi berlaku XN dikurangi X kurang dari epsilon. Itu kalau X-nya konvergen ke X. Artinya untuk K itu lebih besar daripada K epsilon ya. Untuk K-nya K kecil ya, K kecil lebih besar dari K epsilon dikurangi M, dikurangi M. Suku-suku XM memenuhi ini, berlaku ini, XK dikurangi X, ya pasti kurang dari epsilon juga. Sehingga kalau kita ambil KM itu, KM epsilon, itu adalah K epsilon dikurangi N gitu ya, dikurangi M, maka XM konvergen ke X. Tuh kan, jadinya XM konvergen ke X, itu yang arah ke kanan. Ini arah yang ke kanan. Bagaimana kalau arah yang ke kiri? Artinya XM konvergen ke X. Gak enaknya ngomong X gitu ya. XM konvergen ke X kecil, maka si X konvergen ke X kecil juga gitu loh. Variabelnya mirip-mirip namanya, sama malahan. Untuk K lebih besar dari K epsilon ya. K epsilon tadi sudah dipilih tadi. Lebih besar sama dengan K-nya K kecil. Suku-suku dari XM itu pasti memenuhi apa? Ini X dikurangi X. Ini K-nya K kecil. Kurang dari epsilon. Artinya apa? Artinya, atau maka lagi ya, maka nggak apa-apa. Maka atau artinya untuk N lebih besar sama dengan K epsilon ditambah N ditambah M ditambah M, suku-suku dari X, ganti sekarang X ya, memenuhi apa? XN dikurangi X kurang dari epsilon. Terus ya kita ambil saja lah K epsilonnya itu adalah KM epsilon yang tadi ditambah M, maka sudah memenuhi definisi limit barisan untuk yang X. Dengan demikian X konvergen ke X kecil jika dan hanya jika limit dari XM adalah juga X. Jangan bingung ya, saya ngomong X konvergen ke A dengan limit X adalah A itu sama. Nah, di sini dalam ini catatan penting ya. Kalau di buku aslinya itu dikatakan jadi dalam beberapa kondisi tertentu kita katakan suatu barisan X itu pada akhirnya memiliki sifat tertentu. Ultimately pada akhirnya memiliki sifat tertentu. Misalkan konvergen ke siapa atau menuju ke siapa gitu. Jika ekor dari X juga memiliki sifat tersebut. Contohnya gini, ini bahasanya agak mulek nih. Jadi kalau saya punya barisan misalkan berapa ya? 3, 4, 5 terus. Ini adalah barisan yang pada akhirnya konstan. Karena kita bisa mengambil suku ketiga dan seterusnya. Jadi X2-nya adalah konstan.
Jadi kalau kita memperhitungkan sifat-sifatnya, misalkan kekonvergenannya, seolah-olah 3 dan 4 itu dua suku pertama di delete pun tidak akan mempengaruhi kekonvergenannya dia, konvergen ke siapa. Jadi 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, seterusnya itu kita anggap adalah barisan yang pada akhirnya konstan, meskipun dia tidak konstan. Beda dengan barisan yang misalkan 3, 5, 3, 5, 3, 5 gitu ya. Ini kita tidak bisa katakan pada akhirnya gimana. Pada akhirnya ya 3, 5, 3, 5 gitu. Jadi di buku aslinya itu ultimately. Saya menerjemahkan pada akhirnya. Ada barisan yang pada akhirnya nanti kita kenal barisan namanya monoton. Monoton naik, monoton turun, seperti di kalkulus saja ya. Ada monoton naik, ada monoton turun. Ada barisan yang kalau ini monoton naik, ini monoton turun. Ada barisan yang pada akhirnya monoton naik, ada barisan yang pada akhirnya monoton turun. Gitu. Jadi bahasa pada akhirnya itu maksudnya adalah perilaku dari si barisan tersebut di ekor barisannya, di XM-nya. Oke, mudah-mudahan memahamkan bahasa saya ya. Masih ada lagi ya. 3, 1, 10 teorema. Kenapa ini kita bahas? Gini, sebelum saya bahas tentang teorema 3, 1, 10 ini ya. Seringkali untuk menunjukkan bahwa X itu adalah limit dari Xn, kita menyederhanakan bentuk mutlak Xn dikurangi X tadi. Jadi Xn dikurangi X ini seringkali kita sederhanakan. Kayak tadi misalkan ada akar, kita kalikan sekawannya. Kemudian ada yang X-nya misalkan 3, kita samakan penyebutnya dulu. Tadi di contohnya seperti itu. Itu kita lakukan sebelum melibatkan epsilon. Jadi belum melihat dia itu kurang dari epsilon atau tidak. Xn dikurangi X itu seringkali kita otak-atik. Terus kemudian yang kita lakukan mencari K yang memenuhi ya, definisi limit gitu. Itu seperti yang kita lakukan di contoh-contoh sebelumnya. Di teorema 3, 1, 10 ini kita akan memformalkan, mempelajari bentuk formal dari apa yang tadi sudah kita lakukan pada contoh-contoh sebelumnya tadi. Jadi seperti yang tadi itu ya, kayak 1/n kuadrat kurang dari 1/n, kemudian kurang dari 1/k. Nah ini yang dari sini ke sininya itulah yang agak diotak-atik. Kita akan menggunakan jadi 3, 1, 10 ini menggunakan pendekatan ini. Sesuatu kurang dari sesuatu kurang dari sesuatu, kita cari yang mencari nilai K-nya enak. Seperti 1/n kuadrat ditambah 1 tadi ya. Kita tulis saja dia sebagai 1/n, kurang dari 1/n gitu. Padahal kita sudah tahu kalau Xn dikurangi X-nya kurang dari 1/n, siapakah yang perlu dicari kan kita sudah tahu gitu. Oke, jadi 3, 1, 10 ini formalnya. Misal Xn adalah barisan bilangan real, X-nya bilangan real. Jika An adalah barisan bilangan real di mana Xn-nya itu adalah 0 limitnya, untuk suatu C positif dan bilangan asli M berlaku ini, maka limitnya adalah X. Ini berlaku untuk setiap N-nya lebih besar dari M ya. Jadi tadi ketemu suatu M bilangan asli, sedemikian sehingga suku-suku X ini di kanannya M. Jadi XM plus 1, XM plus 2 dan seterusnya, itu jaraknya ke X kurang dari C dikali AN. AN itu siapa? Barisan yang konvergen ke 0. C siapa? C adalah suatu bilangan real positif. Suatu C ya. Maka kalau kita tahu ini, ya sudah jelas nilai limitnya adalah si X. Tanpa melibatkan epsilon dan K. Yang jelas tidak semua barisan bisa begini. Cuman kayak di contoh-contoh kita tadi ya bisa begitu. Seperti yang tadi ya, 1/n atau mungkin 2n kuadrat. Ini konvergen ke siapa? Konvergen ke 0.
waktu kita tunjukkan begini, dia kurang dari 2 dikali 1/n, padahal 1/n itu kan barisan yang konvergen ke 0. Ini kurang dari karena ya 2 dikali 1/n kuadrat, ini kurang dari 2 dikali 1/n. Nah ini yang C-nya, ini yang AN-nya yang konvergen ke 0 tadi. Jadi tanpa epsilon, tanpa melibatkan epsilon kita bisa membuktikan. Nah, karena ini teorema harus kita buktikan. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Buktinya gimana ini? Karena limit, ini sketsa bukti ya. Karena limit AN sama dengan 0, maka kenapa? Untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli K, sedemikian sehingga untuk SDK SHG untuk N lebih besar sama dengan K tadi berlaku AN-nya adalah AN dikurangi 0 dimutlakkan ya, dia kurang dari epsilon per C. Dari mana lagi ini epsilon per C? Wong di definisinya kurang dari epsilon. Sama seperti epsilon per 2 tadi ya. Karena C-nya positif, maka epsilon per C juga positif. Karena dia positif, maka harus ketemu K yang memenuhi definisi limit. Penjelasannya sama seperti tadi. Jadi kok tiba-tiba ada C di situ, ya enggak apa-apa, boleh, dia halal. Penjelasannya seperti yang di sebelumnya tadi. Di berapa tadi ya? Di bukti ketunggalan limit. Nanti silakan dilihat lagi kalau misalkan lupa. Sebentar, ini kok aneh, kok ini sama dengan ini. Oh, ininya kurang ini. Positif. AN-nya positif kalau di buku. Di mana harus dipisah ini? Aduh, ketipu. Di mana? Jadi karena AN-nya positif, maka dia sama dengan mutlak dari AN. Mutlak dari AN itu sama dengan mutlak dari AN kurangi 0. Dia kurang dari epsilon per C karena dia memenuhi definisi limit barisan. Karena tadi kan dikatakan limit AN sama dengan 0. Oke, sehingga untuk N lebih besar dari K, terus N-nya lebih besar sama dengan M juga, berlaku atau maka gitu ya, XN dikurangi X bagaimana? Ya kurang dari sama dengan C dikali AN. Untuk N lebih besar dari K loh ya. Dan N-nya lebih besar dari M. Terus ini CAN kurang dari C dikali epsilon per C. Dari mana? Dari sini. AN-nya kurang dari epsilon per C. Ini sama dengan siapa? Sama dengan epsilon. Kalau kita baca lagi, untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli K, sedemikian sehingga XN dikurangi X itu kurang dari epsilon, tuh kan? Berarti XN konvergennya ke X. Nah, karena epsilonnya tadi sebarang, maka kita simpulkan begini. Karena epsilon sebarang, maka jadi epsilonnya nggak hanya satu bilangan gitu ya, tapi sebarang bilangan real yang jelas dia positif gitu. Maka kita simpulkan limit dari XN sama dengan X atau X-nya X beginilah. X yang ini maksudnya tadi.